Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan Ibu Munte. Mari katakan amin sekali lagi. Apa besar Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah menolong ibu kita, Tuhan juga menolong kita semua di tempat ini. Kalau saudara, baru beberapa hari yang lalu Ibu Munte bersama dengan Ibu Pendeta Victoria dan saya dari KKR di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sebelumnya kami KKR di Manado dan juga di Yogyakarta. Memang dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan membuka pintu pelayanan dan membawa ibu kita bersama dengan kami melayani jiwa-jiwa bahkan sampai ke Papua, sampai ke Ambon, sampai ke Kalimantan, ke Banjarmasin, dan sampai di Sulawesi, di Manado, di Tondano, di Kendari, di Makassar, dan juga di Sumatera Utara, di Nias, di Sibolga, ada banyak lagi tempat-tempat lainnya. Dan di semua tempat itu tiap kali firman Tuhan diberitakan, tiap kali Injil disampaikan, berita tentang Yesus disampaikan, kami melihat selalu ada jiwa-jiwa menerima mujizat mereka. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang datang dengan beban masalah yang begitu berat, pulang dengan kelegaan dan sukacita. Kalau Tuhan Yesus bekerja di Papua, di Sorong, di Ambon, ataupun di Sumatera Utara, di Sibolga, saudaraku malam ini kita percaya Tuhan Yesus bekerja di Batam. Semua kita pulang dengan mujizat yang kita butuhkan. Immanuel, satu kata yang sangat indah yang berarti Tuhan beserta kita. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha kasih, bahkan yang adalah kasih sendiri. Dan Tuhan yang tidak berubah. Firman yang berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Jadi kalau dahulu Yesus menyembuhkan, malam ini Yesus masih menyembuhkan. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, berarti Tuhan juga tidak pernah mau meninggalkan kita. Firman yang berkata dalam buku Ibrani, janjinya kepada saya dan kepada saudara, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya kita bisa yakin, kita bisa menjamin hidup kita kepada Allah Immanuel. Namun yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita yang meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita yang meragukan Tuhan, meragukan firman-Nya. Karena itu juga berarti kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang menjauh daripada Tuhan. Pada waktu bapak saya, Bapak Munte masih hidup, dia pernah memberikan satu ilustrasi, satu kisah, cerita mengenai seekor semut yang bersahabat karib dengan seekor gajah. Dan semut ini selalu berada di telinga gajah yang lebar. Pada suatu hari mereka berdua sampai di sebuah tempat dan ada jembatan dari tali. Maka semut pun berkata kepada gajah, "Jah, ayo kita seberangi jembatan ini." Dan sambil menyeberanginya, ayo kita goyangkan. Maka gajah pun berkata, "Oke Mun, mari kita menyeberang." Lalu gajah mulai melangkahkan kakinya satu demi satu, kiri kanan, kiri kanan. Tiap kali gajah melangkah, jembatan itu bergoyang. Dia melangkah lagi, jembatan bergoyang lebih kencang. Dan tidak lama kemudian, karena langkah kakinya begitu besar, sampailah mereka berdua di seberang. Lalu semut pun berkata, "Jah, kita berdua berhasil menyeberanginya. Kita berdua berhasil menggoyangkannya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama mengerti, sesungguhnya adalah gajah yang menggoyangkan jembatan itu. Kalau semut sendiri dengan badannya yang kecil mencoba menggoyangkannya, mustahil. Bahkan semut mencoba menyeberanginya, mungkin dibutuhkan waktu 10 kali lipat, kalau tidak 100 kali lipat lebih lama, atau bahkan tidak pernah bisa sampai ke seberang. Sebenarnya demikianlah hidup kita dengan Allah Immanuel. Adalah Dia yang menolong kita di dalam segala sesuatu. Kita, Yesus yang memelihara kita, Yesus yang menyembuhkan kita.
di tengah semut yang menumpang di telinga gajah. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Immanuel, Allah beserta kita, juga berarti firman-Nya beserta kita. Karena buku Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan memang di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengan iman kita itulah kita bisa menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong hidup kita, untuk membuka jalan di mana tidak ada jalan. Sebabnya malam ini sebentar lagi kita dengarkan Ibu Pendeta Victoria menyampaikan firman Tuhan. Jangan ada kita yang tidak percaya. Izinkan iman itu tumbuh, bahkan semakin teguh dari sebelumnya. Lalu apapun mujizat yang saudara butuhkan, saudara bisa menerimanya dari Allah Tuhan. Tahukah saudara, ucapkan terus iman saudara. Ada kalanya setan akan menggoda kita dan berkata, sudahlah, berhenti saja mengucapkan aku diberkati. Lihat, belum bagus pekerjaan, masih banyak hutangmu, belum cukup banyak uang di bank. Sudahlah, berhenti saja beribadah, berhenti saja melayani, berhenti mengucapkan aku sembuh, aku sehat, masih sakit kau rasakan. Saudaraku, jangan pernah berhenti beriman, dan jangan pernah berhenti mengucapkan iman saudara. Itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Tahu nggak saudara, bahwasanya hidup dan mati dikuasai oleh lidah, oleh ucapan kita. Ada sebuah kisah dalam buku Markus 11. Kalau saudara baca ayat 12 sampai 14. Suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan-jalan. Jalanlah, bukan berjalan-jalan ya. Kalau berjalan-jalan seperti lagi liburan. Berjalan dan melewati satu tempat. Di situ ada pohon ara. Lalu Alkitab menuliskan, Yesus mengamati pohon itu, kalau-kalau dia bisa mendapat buah daripadanya. Tapi ternyata nggak ada, karena memang belum musim buah ara. Tapi perhatikan baik-baik, Yesus kemudian mengucapkan sesuatu. Yesus berfirman, Yesus berkata, jangan ada seorang pun makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan semua murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi apakah yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Kelihatannya tidak ada apapun yang terjadi. Karena pohon ara itu masih tegak berdiri, masih subur, masih segar, daunnya pun hijau. Kelihatannya perkataan Yesus sia-sia. Tapi sekali lagi, firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Ucapan iman tidak pernah sia-sia. Karena keesokan harinya, saudara baca terus Markus 11 sampai ayat ke-20. Yesus dan murid-muridnya berjalan lagi melewati tempat yang sama. Lalu murid-muridnya berkata kepadanya, Guru, lihat, pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Walaupun membutuhkan waktu 24 jam, firman Tuhan tidak pernah gagal. Allah Immanuel, Tuhan beserta kita, biar firman-Nya juga beserta kita. Iman kita terhadap firman-Nya jangan pernah saudara lepaskan. Karena memang jawaban atas hidup ini hanya ada di dalam Yesus, dan hanya ada di dalam firman-Nya. Jangan pernah lari atau menjauh dari Tuhan, atau tidak percaya kepada firman, dan berpikir bahwasanya dunia ini bisa memuaskan saudara. Justru saudaraku, kerap kali dunia ini dipakai setan untuk menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Waktu Bapak Mute masih hidup, dia juga selalu memiliki sebuah cerita bagaimana seorang pemancing ketika hendak menangkap ikan, maka dia akan menaruh cacing atau umpan di kailnya itu, lalu kemudian dia lemparkan, lalu dia gerakkan seakan-akan umpan itu hidup. Maka ikan yang melihatnya di dalam air berpikir, makan siangku sudah tiba. Ikan itu tertarik dengan umpan tersebut. Kemana umpan itu bergerak, ke situ ikan itu bergerak. Lalu ketika dia berpikir sudah tepat saatnya, maka dia makan umpan itu. Tapi ternyata pada waktu dia memakannya, hidupnya terperangkap. Tadinya dia pikir dia dapat makan siang, justru dia jadi makan siang.
Demikian kadang-kala hidup kita. Setan memberikan godaan, umpan dosa yang kita pikir bisa menenangkan pikiran kita atau menyenangkan daging kita. Tapi ternyata kita menjadi terikat kepada narkoba, terikat kepada minuman keras, terikat kepada pornografi, atau kepada dendam, atau kepada segala macam dosa lainnya. Yang pada awalnya kelihatan begitu memikat, kita ikuti, kelihatannya tidak berbahaya dan tidak merugikan orang lain, tapi akhirnya justru merenggut sukacita kita, merenggut masa depan kita. Karena sekali lagi jawaban hanya ada pada Yesus, hanya ada pada firman-Nya. Kalau ada kita di tempat ini yang sudah banyak bercimpung di dalam dosa, tapi malam ini, apalagi di perayaan Natal, kita mau bertobat. Ini memang malam yang tepat bagi kita. Dosa tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Kadang-kala kita memakai baju yang cantik, muka yang tersenyum, tapi hati kita tertusuk. Kita merasa berat karena ada dosa kita yang masih terselubung, yang belum diselesaikan. Kalau kita berpikir, aku sudah berulang kali jatuh pada dosa yang sama, aku saja bosan, apalagi Tuhan. Tuhan tidak akan mau mengampuniku lagi. Saudara berpikir dosa saudara terlalu berat sehingga Tuhan tidak mau lagi menerima saudara. Tahuilah pada malam ini, Dia bukan hanya mengasihi saudara, Dia Allah adalah kasih. Untuk itulah Dia datang lahir di dunia yang kita selalu peringati sebagai Natal, untuk terus jalan sampai ke Golgota, mati menebus dosa-dosa kita. Malam hari ini kita bertobat sungguh-sungguh dan kita percaya pada firman-Nya, maka Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita. Izinkan saya menutup untuk mengingatkan saudara selalu betapa Tuhan mengasihi saudara. Dengan satu ilustrasi uang 100.000 tadi sengaja ditinggalkan Ibu Munte di dalam Alkitab ini. Dia mau berikan untuk saya, tapi saya mau berikan untuk saudara yang mau. Siapa saudara yang mau? Oh, belum, masih bertanya. Bagus sekali itu tindakan iman. Kenapa dia mau? Karena masih bagus, asli. Tapi coba kalau saya rusak uang ini, masih mau? Yang di belakang ada yang mau? Orang-orang Batam jujur semua, kiranya masuk surga juga semua ya. Masuk surga karena darah Yesus. Oke. Tadi sepatu ini sudah ikut bersama dengan kami dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Banyak kotoran sudah dipijaknya. Bagaimana kalau uang yang tadi sudah rusak, saya pijak lagi dengan sepatu yang kotor ini? Bukan hanya rusak, sudah kotor. Masih mau? Maaf saudaraku ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Cuy. Kotor, rusak dan bau. Masih mau? Betul-betul masih mau? Yakin? Sekarang kalau ada yang betul-betul yakin, sudah boleh ambil. Kita pikir mau motor, rupanya ada maksud, saudara ya. Kenapa dia masih mau? Dan kenapa tadi juga masih mau? Karena nilainya masih sama. Demikian saya dan saudara di mata Tuhan. Tuhan melihat saudara masih sama berharga. Kalau hidup kita sudah rusak, sudah kotor oleh karena pilihan-pilihan salah yang kita perbuat. Mungkin hati saudara seperti uang kertas tadi sudah hancur oleh karena dosa yang kita lakukan di masa lampau, oleh karena orang yang menyakiti saudara, atau mungkin bisnis saudara hancur, impian saudara hancur, atau tubuh saudara hancur oleh karena penyakit. Apapun yang hancur dalam hidup kita oleh karena dosa dunia ini, malam Natal ini Tuhan berkata, aku mau. Aku mau. Karena kita masih seharga darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kaulah panggilan Tuhan. Kaulah Allah Immanuel yang mengatakan, aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau memberkati engkau. Aku mau membebaskan engkau. Aku mau memulihkan engkau. Karena aku mengasihi engkau. Saudara siap menerima firman Tuhan?